Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Arsita Dewi dari SGD 11. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kelainan pada saraf. Pertama-tama kita informasi terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum Pak, perkenalkan, nama saya Dr. Arsita. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik motorik pada Bapak. Apa Bapak bersedia? Ya, jika bersedia silakan Pak berbaring. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Pertama-tama kita periksa pada ekstremitas atas dulu. Kita lihat apakah kita inspeksi apakah ada drop hand, claw hand, pitcher hand, dan apakah ada konfraktur atau tidak, atau keterbatasan dalam pergerakan sendi. Lalu kita lihat apakah ada perbedaan warna atau tidak, seperti hiperpigmentasi dan kemerahan. Kita bandingkan dengan kontralateralnya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kita palpasi pada ototnya, apakah normalnya itu kenyal. Apabila ada lesi LMN itu akan teraba lembek, dan apabila ada lesi UMN akan teraba tegang. Lalu setelah itu Pak, kita cek untuk gerakannya. Bisa diangkat Pak tangannya. Baik, lalu kita turunkan, lalu bisa ditekuk Pak sikunya, bisa, lalu dikembalikan lagi, bisa dikepalkan tangannya, bisa diluruskan. Gerakannya positif karena bisa melakukan gerakan tanpa ada keterbatasan. Lalu setelah itu kita cek untuk kekuatannya, kita cek tidak lupa kita bandingkan dengan kontralateralnya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan kekuatan, yaitu dengan menggunakan skala 0 sampai skala 5. Skala 0 itu tidak bisa digerakkan sama sekali, skala 1 itu bisa adanya tegangan otot, lalu skala 2 itu bisa digeserkan seperti ini, lalu skala 3 itu bisa diangkat namun tidak bisa menahan apabila ada tegangan, lalu skala 4 itu tuh bisa diberi tahanan sedang, lalu diturunkan Pak. Skala 5 itu tuh bisa menahan tahanan yang berat, seperti itu, bisa diturunkan. Lalu Pak bisa duduk sebentar, ditekuk Pak tangannya, lalu kita bisa ditahan ya Pak ya, saya akan menarik. Normalnya itu bisa menahan. Lalu setelah itu sudah Pak, lalu kita cek pada jarinya Pak, bisa diangkat Pak, diangkat seperti ini ya Pak ya, lalu kita beri tahanan. Lalu setelah itu kita cek jadinya, kita ada tahanan atau tidak, lalu kita bandingkan dengan yang satunya. Lalu bahunya Pak bisa diangkat seperti ini, lalu sudah Pak, bisa digenggam tangan saya, lalu ditahan ya Pak ya, sudah bisa baring lagi Pak. Lalu setelah itu kita cek tonusnya dengan cara memegang siku bagian bawah, lalu kita ekstensi dan fleksikan secara maksimal seperti ini. Lama-lama tuh dipercepat. Kita cek apakah ada hipotonus dan hipertonus. Apabila ada hipertonus itu ada dua, yaitu spastisasi, yaitu ada tahanan yang kontinu, dan rigidisasi itu ada tahanan yang hilang timbul. Kita bandingkan dengan kontralateralnya seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa juga menggunakan cara lain, yaitu dengan mengangkat, lalu kita jatuhkan tiba-tiba. Normalnya itu ada tahanan. Lalu setelah itu kita cek pada kepalanya, permisi ya Pak ya, lalu kita jatuhkan secara tiba-tiba. Lalu bisa dengan kakinya kita angkat, lalu kita jatuhkan secara tiba-tiba. Normalnya itu ada tahanan. Lalu setelah itu kita cek trofi kita ukur tangannya, apakah ada atrofi dan hipertrofi seperti itu. Lalu kita lakukan inspeksi pada ekstremitas bawah. Kita lihat pada kakinya apakah ada drop foot dan claw foot, lalu apakah ada konfraktur atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat apakah ada perbedaan warna atau tidak, seperti hiperpigmentasi dan kemerahan. Lalu setelah itu kita palpasi pada daerah tibialnya apakah ada edem atau tidak. Lalu setelah itu kita cek gerakannya Pak, ini bisa diangkat. Nah, lalu sudah Pak, diturunkan, lalu lututnya bisa ditekuk Pak ya, bisa, bagus. Terus pergelangan kakinya bisa ditekuk Pak, digerakkan. Nah, gerakannya itu positif karena tidak ada keterbatasan gerak. Lalu kita cek kekuatannya Pak, ini bisa ditekuk lagi, lalu kita beri tahanan seperti itu. Bisa diturunkan, diekstensikan, dan kita beri tahanan. Lalu bisa diregangkan Pak, kakinya dibuka, lalu kita beri tahanan. Lalu kita sempitkan, suruh rapat Pak, bisa dirapatkan. Nah, kita beri tahanan. Lalu setelah itu pada lututnya kita minta untuk ditekuk ya Pak, difleksikan, lalu kita beri tahanan pada bawahnya. Jadi lalu kita minta untuk ekstensi Pak,
Nah, kita beri tahanan juga. Lalu kita pada pergelangan kakinya kita beri, kita angkat. Pak, bisa ditekuk, diangkat, kita beri tahanan. Lalu bisa diluruskan, Pak, kita beri tahanan juga. Seperti itu. Kita nilai skalanya 0 sampai 5 seperti yang pada ekstremitas yang atas tadi. Lalu setelah itu kita cek tonusnya. Tonus kita cek pada lututnya, yaitu dengan mengekstensi dan fleksikan secara kita lihat apakah ada hipertonus dan hipotonus, sama seperti yang ekstremitas atas penilaiannya. Lalu setelah itu kita cek trofinya, apakah ada hipertrofi dan perbedaan dari kedua ototnya, seperti itu. Lalu setelah ini kita lakukan pemeriksaan refleks fisiologis, yaitu pertama kita cek refleks bisepsnya, yaitu menggunakan palu. Kita angkat seperti ini, kita sedikit bisa duduk ya Pak ya, kita sedikit fleksikan, lalu kita di sini ya Pak ya, lalu kita ketuk bagian tendon bisepsnya. Nah, normalnya itu akan sedikit ada fleksi. Lalu setelah itu kita cek pada otot refleks tricepsnya, yaitu dengan memfleksikan siku dan posisi tangan itu supinasi, pronasi. Lalu setelah itu kita ketuk pada tendon tricepsnya, normalnya itu akan ada ekstensi. Lalu setelah itu kita cek pada ekstremitas inferior, yaitu dengan pertama itu refleks patella. Refleks patella sendiri itu diketuk pada tendon patellanya, normalnya itu akan ada ekstensi. Lalu setelah itu kita cek pada Achillesnya. Pak, bisa baring lagi ya Pak. Lalu kita periksa untuk refleks Achillesnya, kita fleksikan, lalu kita kakinya kita dorsofleksikan, lalu kita ketuk pada tendon Achillesnya seperti ini. Normalnya itu akan plantar fleksi. Lalu setelah itu kita cek klonus patellanya, yaitu dengan menarik pada os patella, lalu kita dorong ke distal seperti ini. Normalnya itu akan ada kontraksi quadripemoralis. Lalu setelah itu kita cek klonus kaki, yaitu dengan mendorsofleksikan kaki secara maksimal. Normalnya itu akan ada peregangan pada otot betisnya. Sudah. Lalu setelah itu kita akan cek pada pemeriksaan patologis, yaitu pertama-tama pada ekstremitas atas kita cek Stroman sign, yaitu dengan mengangkat memegang pergelangan tangan dengan tangan kiri, lalu jari tengahnya itu kita colek dari dalam seperti ini. Positif apabila ada jari yang lain itu akan fleksi. Lalu setelah itu Hoffman sign, yaitu dengan menjepit jari tengah penderita dengan jari tengah dan telunjuk, lalu kita gores dengan kuku ibu jari kita. Positif jika ada fleksi pada jari lain. Lalu setelah itu kita cek pada ekstremitas inferiornya, itu menggunakan ujung yang lancip, yaitu dengan menggoreskan pada kaki, yaitu dari lateral ke atas seperti ini. Normalnya itu akan fleksi ibu jari-jari, dan positif jika ibu jari itu dorsofleksi dan ibu jarinya itu abduksi ke lateral. Lalu kita cek menggunakan Charbock sign, yaitu kita pegang pergelangan kakinya, yaitu lalu dengan kita goreskan mengikuti dengan malleolus. Positif itu jika jari-jari kaki itu akan abduksi ke lateral dan dorsofleksi dari ibu jari. Baik Pak, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih ya Pak atas waktunya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.